Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ahlan wa sahlan, Ummu Hanan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Syukran. Ketulusan cinta Robiah Al-Adawiyah. Pada suatu hari, seorang lelaki datang kepada seorang sufi wanita terkenal, yaitu Robiah Al-Adawiyah Al-Basriyah. Lelaki itu bertanya, "Saya ini telah banyak melakukan dosa, maksiat saya tertimbun melebihi gunung-gunung. Andai kata saya bertobat, apakah Allah akan menerima tobat saya?" "Tidak," jawab Robiah dengan suara tegas. Pada kali yang lain, seorang lelaki datang pula kepadanya. Lelaki itu berkata, "Seandainya tiap butir pasir itu adalah dosa, maka 11 gurunlah tebaran dosa saya. Maksiat apa saja telah saya lakukan, baik yang kecil maupun yang besar. Tetapi sekarang saya sudah menjalani tobat. Apakah Allah menerima tobat saya?" "Pasti," jawab Robiah dengan tegas. Lalu ia menjelaskan, kalau Allah tidak berkenan menerima tobat seorang hamba, apakah mungkin hamba itu tergerak menjalani tobat? Untuk berhenti dari dosa, jangan simpan kata akan atau andai kata, sebab hal itu akan merusak ketulusan niatmu. Memang ucapan sufi perempuan dari kota Basrah itu seringkali menyakitkan telinga bagi mereka yang tidak memahami jalan pikirannya. Ia bahkan pernah mengatakan, apa gunanya meminta ampun kepada Allah kalau tidak sungguh-sungguh dan tidak keluar dari hati nurani. Barangkali lantaran ia telah mengalami kepahitan hidup sejak awal kehadirannya di dunia ini. Sebagai anak keempat, itu sebabnya ia diberi nama Robiah. Bayi itu dilahirkan ketika orang tuanya hidup sangat sengsara, meskipun waktu itu kota Basrah bergelimang dengan kekayaan dan kemewahan. Tidak seorang pun yang berada di samping ibunya, apalagi menolongnya, karena tidak seorang pun yang berada di samping ibunya, apalagi menolongnya, karena ayahnya Ismail tengah berusaha meminta bantuan kepada para tetangganya. Namun, karena saat itu sudah jauh malam, tidak seorang pun dari mereka yang terjaga. Dengan lunglai, Ismail pulang tanpa hasil. Padahal ia hanya ingin meminjam lampu atau minyak tanah untuk menerangi istrinya yang akan melahirkan. Dengan perasaan putus asa, Ismail masuk ke dalam biliknya. Tiba-tiba matanya terbelalak, gembira menyaksikan apa yang terjadi di bilik itu. Seberkas cahaya memancar dari bayi yang baru saja dilahirkan tanpa bantuan siapa-siapa. "Ya Allah," seru Ismail, "anakku Robiah telah datang membawa sinar yang akan menerangi alam di sekitarnya." Lalu Ismail menggumam, "Amin." Tetapi berkas cahaya yang membungkus bayi kecil itu tidak membuat keluarganya terlepas dari belitan kemiskinan. Ismail tetap tidak punya apa-apa kecuali 3 kerat roti untuk istrinya yang masih lemah itu. Ia lantas bersujud dalam sholat tahajud yang panjang, menyerahkan nasib dirinya dan seluruh keluarganya kepada yang menciptakan kehidupan. Sekonyong-konyong ia seolah berada dalam lautan mimpi manakala gumpalan cahaya yang lebih benderang muncul di depannya. Dan setelah itu Rasul hadir bagaikan masih segar bugar. Kepada Ismail, Rasulullah bersabda, "Jangan bersedih orang solih, anakmu kelak akan dicari syafaatnya oleh orang-orang mulia. Pergilah kamu kepada penguasa kota Basrah dan katakan kepadanya bahwa pada malam Jumat yang lalu ia tidak melakukan sholat sunnah seperti biasanya. Katakan sebagai kifarat atas kelalaiannya itu, ia harus membayar 1 dinar untuk 1 rakaat yang ditinggalkannya." Ketika Ismail mengerjakan seperti yang diperintahkan Rasulullah dalam mimpinya, Isa Zadan,
penguasa kota Basrah itu terperanjat. Ia memang biasa mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat tiap malam. Sedangkan saban malam Jumat, ia selalu mengerjakan 400 rakaat. Oleh karena itu, kepada Ismail diserahkannya uang sebanyak 400 dinar sesuai dengan jumlah rakaat yang ditinggalkannya pada malam Jumat yang silam. Itulah sebagian dari tanda-tanda karomah Robiah al-Adawiyah, seorang sufi perempuan dari kota Basrah yang di hatinya hanya tersedia cinta kepada Allah. Begitu agungnya cinta itu bertaut antara hamba dan penciptanya sampai ia tidak punya waktu untuk membenci atau mencintai, untuk berduka atau bersukacita selain dengan Allah. Masya Allah.